Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan pemeriksaan akuntansi atau perencanaan audit. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang diampu oleh Ibu Ira Hasti Priyadi. Nah, dalam perencanaan pemeriksaan akuntansi yang disusun oleh kelompok 2 ini terdapat 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama tentang pengertian perencanaan akuntansi. Yang kedua tentang langkah-langkah audit. Dan yang terakhir adalah prosedur analitis. Nah, untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Fathur-Rozi dan yang kedua oleh Saudari Khalifatur Rahma Alif. Dan yang terakhir oleh saya sendiri ialah Mawadatul Mufidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fathur-Rozi sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan audit atau pengertian perencanaan pemeriksaan akuntansi. Sebelum mengetahui apa itu pengertian perencanaan audit, saya akan menjelaskan tentang apa audit itu sendiri. Audit merupakan proses pemeriksaan terhadap posisi laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi yang telah disusun dengan baik dan benar. Dan dalam melakukan auditing, seorang auditor harus memiliki rencana atau planning yang akan dilakukan terhadap klien yang ingin melakukan auditing terhadap laporan keuangannya. Seperti yang telah diutarakan oleh Muhammad Noval yang menyatakan bahwa perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor yang melakukan perencanaan awal sampai pada pengembangan rencana audit, dan program audit menyeluruh variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Jadi dapat dikatakan bahwa perencanaan audit merupakan tindakan yang dilakukan oleh auditor selama proses audit dan dilakukan secara terus-menerus. Dalam melakukan perencanaan audit, di mana meliputi pengembangan strategi menyeluruh dan pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan, perencanaan audit ini disusun dengan mempertimbangkan risiko-risiko, struktur usaha, jenis usaha, struktur modal usaha klien yang akan diaudit, sehingga nantinya auditor dapat membuat perencanaan audit yang dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang auditor harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan organisasi kliennya. Dan pertimbangan-pertimbangan tersebut mana yang telah dikemukakan oleh Setiadi. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Dan yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. Ketiga, metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Dan yang keempat, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyelesaian atau adjustment. Dan yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau perubahan pengujian audit seperti risiko keliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transisi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang terakhir, sifat laporan audit diharapkan diserahkan kepada pemberi tugas. Contohnya, laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak atau perjanjian. Dan hal lain yang perlu diperhatikan pada saat auditor merancang audit atau rencana ialah jika auditor menggunakan sistem dalam mengurus audit, maka auditor harus benar-benar mereview kembali pekerjaannya untuk menentukan
apakah pekerjaan tersebut benar-benar dilakukan secara benar dan tepat. Setelah auditor telah yakin akan hasil bukti-bukti yang sudah didapat, maka auditor harus segera menyusun audit plan atau rencana audit setelah engagement letter yang disetujui oleh klien. Dan dalam buku lainnya menyatakan bahwa isi dari audit plan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hal-hal mengenai klien, yang kedua hal-hal yang mempengaruhi klien, dan yang ketiga rencana kerja audit. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifatur Rahma Alif. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu langkah-langkah audit. Dalam setiap melakukan kegiatan, baik halnya menyusun kegiatan, membuat sesuatu, dan lainnya, perlu langkah-langkah yang harus diikuti, sehingga dalam melakukannya lebih maksimal dan meminimalisir kesalahan. Sama halnya dengan melakukan pemeriksaan akuntansi. Dalam melakukan kegiatan audit, seorang auditor diupayakan untuk melakukan audit dengan baik dan benar. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah audit yang terdiri dari 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan di sini hal pertama yang perlu dilakukan yaitu membuat perencanaan dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seorang auditor membuat perencanaan terlebih dahulu, memahami dengan baik bisnis klien tersebut, mengumpulkan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan bisnis klien, baik dari segi klien dan laporan keuangannya. Lebih detailnya mengenai kegiatan perencanaan di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tujuan dan ruang lingkup audit. Secara umum, tujuan fungsi audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai akuntabilitas dan memberikan solusi alternatif untuk pengendalian manajemen. Kemudian yang kedua yaitu mereview atau file audit. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari kembali laporan-laporan beserta informasi dari file audit yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyeleksi tim audit. Kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beban tanggung jawab yang akan dipikul oleh masing-masing staf auditor. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi, pendahuluan dengan audit dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga kegiatan ini dilakukan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu mempersiapkan program audit pendahuluan. Program audit ini membuat informasi seperti sasaran, tujuan, serta ruang lingkup audit. Pertanyaan-pertanyaan yang khusus yang harus terjawab selama audit dilaksanakan. Kemudian yang keenam di sini yaitu merencanakan laporan audit. Laporan audit di sini yaitu merupakan media untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi tersebut. Selain itu, kegiatan di atas ini ada yang perlu diperhatikan lagi mengenai perencanaan, yaitu mengenai langkah-langkah dalam merencanakan auditnya. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan audit. Yang pertama, kita harus mensurvei terlebih dahulu kemudian survei terlebih dahulu yaitu merupakan proses yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum audit serta mengidentifikasi kelemahan dan risiko dalam suatu entitas yang akan diperiksa. Kemudian
Yang kedua, prosedur analitis merupakan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu menilai materialitas, merupakan besarnya suatu penghilang atau penghapusan dalam kurung salah satu informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya. Kemudian yang keempat di sini yaitu menentukan risiko audit. Risiko audit di sini yaitu merupakan risiko yang terjadinya salah saji material yang tidak dapat dideteksi oleh prosedur audit yang telah dilakukan oleh auditor pada asersi di tingkat saldo, baik rekening maupun transaksi. Kemudian langkah audit selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan audit di sini diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, serta jadwal pelaksanaan rancangan kertas kerja. Setelah itu, auditor melakukan proses audit yang diawali dengan mereview proses, produk, atau sistem. Dalam tahap ini, auditor membutuhkan akses informasi terhadap sistem manajemen kualitas yang telah digunakan saat ini, prosedur pengoperasian peralatan, karena ini sangat dibutuhkan demi kesuksesan pelaksanaan audit. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memahami hasil audit. Setelah melaksanakan semua rencana dan menghasilkan hasil audit, seorang auditor harus memahami hasil yang sudah diperolehnya dari kegiatan mencari data-data dan informasi tentang klien yang ditanganinya. Hasil audit tersebut memuat kelemahan, kekuatan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. Dalam langkah yang ketiga ini, auditor mereview kembali hasil audit dan membenahi hal-hal yang harus diperbaiki. Hasil pengembangan tersebut dirumuskan dan didokumentasikan dalam suatu rencana tindakan-tindakan perbaikan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan di sini yaitu organisasi didampingi auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak yang terkait dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan yang berkelanjutan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis dan merupakan poin terakhir dari kelompok 2. Prosedur analitis mungkin sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya. Dan prosedur analitis ini merupakan proses audit yang sangat penting. Kenapa dibilang sangat penting? Karena dalam hal ini auditor sangat dibutuhkan kedetailannya dalam menganalisa hubungan laporan keuangan maupun non keuangannya. Jadi seorang auditor ini dalam prosedur analitis, dalam langkah prosedur analitis ini menganalisa tentang hubungan laporan keuangan, boleh menghubungkan laporan keuangan sebelumnya maupun menghubungkan laporan keuangan yang sudah ada, seperti itu. Tapi dalam prosedur analitis ini kebanyakan laporan keuangan yang dianalisa, tapi non keuangan itu sebagai
penunjang apa ya, sembari memperkuat untuk pengambilan keputusan seorang auditor gitu. Nah, dalam buku auditing yang ditulis oleh Ira Hasti Priyadi yang merupakan dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Ira, dalam bukunya menyatakan bahwa prosedur analisis itu digunakan untuk 3 tujuan. Pertama, membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lainnya. Yang kedua, sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi. Dan yang ketiga, terakhir, sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review audit. Nah, maksud dari 3 tujuan ini saya akan menjelaskan. Pertama, membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lainnya. Maksudnya itu seorang auditor akan merencanakan sifat. Sifat yang dimaksud itu dalam hal melakukan penganalisaan dalam memproses auditnya, sifat yang akan dilakukan untuk melakukan prosedur analitis terhadap laporan keuangan yang akan dianalisa. Terus yang kedua, sebagai pengujian substantif. Pengujian substantif ini maksudnya dalam audit prosedur analisis untuk pengujian apakah ada kesalahan penulisan material-material dalam laporan keuangannya. Intinya untuk melihat apakah ada kesalahan pencatatan dalam material laporan keuangan terhadap, dan dalam pengujian ini akan memperoleh bukti. Kemarin kan sudah dibahas tentang bukti audit kan. Nah, dalam prosedur analitis ini akan memperoleh bukti. Buktinya apa? Misalnya ada kesalahan pencatatan. Ternyata di bulan ini ada kesalahan catatan nih. Ternyata kas tidak berkurang, tapi malah berkurang. Seperti itu. Tentang asersi. Asersi ini pernyataan pihak manajemen laporan keuangan atau pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa laporan ini sudah fix atau sudah benar. Ternyata setelah dilakukan pengujian substantif pada saat melakukan prosedur analitis ini ada kesalahan atau ada pernyataan yang tidak sesuai, seperti itu. Jadi seorang auditor kan bisa menganalisa kan, ternyata laporan keuangannya tidak sehat nih atau gimana gitu. Ternyata harus diaudit gitu. Terus yang ketiga, sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir. Jadi dalam prosedur analitis sebagai review menyeluruh. Jadi seorang auditor kan itu kan sudah mendapat bukti, sudah merencanakan kertas kerja, sudah menganalisa. Nah, setelah dilakukan prosedur analitis ini sebagai review kembali terhadap hasil akhir yang sudah didapatkan, seperti itu. Dimana hasilnya itu apakah ada yang perlu diaudit atau bukannya ada yang perlu diaudit. Maksudnya apakah laporan keuangan mana yang akan diaudit, terus apa saja yang akan diaudit, seperti itu. Dalam prosedur analisis ini terdapat 3 jenis prosedur. Yang pertama analisis horizontal, yang kedua analisis vertikal, dan yang ketiga analisis rasio. Analisis horizontal ini masih dibagi lagi, yaitu analisis laporan komparatif sama trend analisis. Analisis horizontal ini cara menganalisisnya itu membandingkan laporan keuangannya. Laporan keuangan apa yang dibandingkan antara laporan keuangan yang akan diaudit sama laporan keuangan yang periode sebelumnya. Nah, cara pendekatannya itu dengan 2 cara, yaitu analisis komparatif sama trend analisis. Analisis komparatif ini membandingkan 2 atau lebih
periode sebelumnya, laporan keuangan periode sebelumnya sama dengan laporan keuangan yang akan diaudit gitu. Jadi dianalisa semuanya gitu. Yang kedua, trend analysis dengan cara membandingkan data pada tiap posnya. Jadi dibandingkan antara pos laba rugi misalnya dibandingkan dengan laba rugi sebelumnya gitu. Laporan perubahan ekuitasnya dibandingkan juga dengan perubahan ekuitas sebelumnya gitu. Dalam metode ini diharapkan seorang auditor itu sudah mendapatkan hasil atau pengembangan yang atau ekspektasi yang akan dikembangkan untuk melakukan auditing ini kepada kliennya gitu. Sudah bisa diharapkan gitu dengan cara dengan pendekatan ini gitu. Terus yang kedua, analisis vertikal atau common size analysis, yaitu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, serta untuk mengetahui struktur pemodalnya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Jadi analisis vertikal ini sama-sama menganalisis laporan keuangan, tapi laporan keuangan itu lebih fokus ke banyaknya investasi yang sudah dilakukan atau yang sudah terjadi pada usaha kliennya itu pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, serta untuk mengetahui struktur pemodalannya ini apakah banyaknya lebih dominan investor atau lebih banyak modal sendiri gitu, dianalisis. Jadi auditor itu dapat mendapatkan pengembangan pemikiran dalam menganalisis dalam proses auditnya. Terus yang ketiga, analisis rasio digunakan untuk membandingkan hubungan-hubungan antara saldo akun. Misalnya seorang auditor menganalisis laporan misalnya melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah untuk kurun waktu tertentu agar dapat memperoleh pembandingan antara kondisi normal atau tidak normal. Jadi auditor itu juga dapat membandingkan rasio keuangan antara suatu entitas di pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah yang lain yang memiliki karakteristik yang sama, seperti membandingkan rasio keuangan antara Dinas Pertanian Pemda dengan Pertanian Pemda B misalnya. Jadi menganalisis rasio, dalam menganalisis rasio ini auditor membandingkan saldo akun yang didapat oleh yang ada di kliennya itu dengan laporan usaha di klien lain, misalnya di perusahaan lain gitu. Tapi dengan karakteristik yang sama, misalnya dalam jasa, jadi ya di A misalnya ya kliennya dengan usaha jasa misalnya sewa nyewa misalnya ya. Jadi dianalisis dibandingkan dengan analisis dengan saldo akun yang ada di perusahaannya, misalnya di perusahaan B gitu. Terus dalam perluas keandalan data yang didapat oleh auditor itu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama, data berasal dari sumber independen di luar perusahaan umumnya lebih andal daripada internal gitu. Terus data yang berasal dari departemen yang berada dalam suatu entitas umumnya lebih andal daripada yang berasal dari departemen yang bertanggung jawab terhadap data yang diaudit. Yang ketiga, data yang berasal dari sistem pengendalian intern yang baik akan lebih andal dari sistem pengendalian intern yang buruk. Dan yang keempat, data yang berasal dari sumber yang berbeda-beda dan saling mendukung akan lebih andal daripada data yang berasal dari satu sumber. Terus luasnya prosedur analisis itu
disebabkan oleh 3 faktor, yaitu materialitas dari jumlah penyimpangan. Semakin besar atau semakin kecil material kesalahan yang ada, maka semakin diperlukan tindakan lebih lanjut. Yang kedua, pengetahuan auditor akan usaha dari klien. Yang ketiga, hasil dari prosedur audit yang lain. Maksudnya dari materialitas dari jumlah penyimpangan, itu kesalahan pencatatan itu mempengaruhi, banyaknya kesalahan pencatatan itu mempengaruhi seorang auditor dalam melakukan tindakan lebih lanjut. Tindakan selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh auditor gitu. Terus yang kedua, pengetahuan auditor terhadap kliennya, entah itu dari struktur usahanya, terus tentang kliennya dari usaha, karakteristik klien, sifat kliennya, terus pengendalian terhadap usahanya seperti itu. Jadi berpengaruh juga terhadap luasnya prosedur analisis yang akan dilakukan. Terus yang ketiga, hasil dari prosedur audit yang lain. Selain itu, dari pendapatan dalam penyusunan kertas kerja juga berpengaruh, terus dalam mendapatkan bukti audit juga. Selanjutnya itu ketepatan faktor prosedur analisis. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, pemecahan. Yang kedua, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan. Yang ketiga, keandalan data. Yang keempat, jenis-jenis prosedur analisis yang digunakan untuk membentuk ekspektasi. Nah, yang pertama, pemecahan. Semakin rinci tingkat ekspektasi dibentuk, maka semakin besar ketepatan seorang auditor dalam melakukan auditnya. Contoh ya, seorang auditor menganalisis laporan keuangan bulanan, maka akan lebih tepat dalam auditnya daripada laporan keuangan tahunan. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang 1 bulan yang dianalisis cuma transaksi atau laporan keuangan pada bulan itu saja gitu. Dan kalau yang tahunan kan dari awal bulan sampai akhir bulan, sampai akhir tahun dianalisis. Jadi kan hasil analisisnya bisa jadi kurang tepat gitu. Karena transaksi yang dianalisis kan sudah 12 bulan transaksi. Namanya juga manusia pasti punya kekurangan kan gitu. Tapi kan nggak mungkin seorang klien itu mengauditnya tiap bulan, pasti tiap tahun gitu. Terus yang kedua, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksikan suatu hubungan. Jadi seorang auditor harus mampu memprediksikan kemampuan dan kelayakan hubungan antara data yang telah didapatkan. Terus yang ketiga, keandalan data. Jadi maksudnya itu kemampuan untuk mengembangkan ekspektasi yang tepat dipengaruhi oleh keandalan data yang telah tersedia. Kan sudah dijelaskan faktor keandalan data itu apa, apa saja gitu. Jadi mempengaruhi keandalan data yang sudah didapat itu terhadap ekspektasi yang akan diberikan, yang akan dihasilkan oleh seorang auditor gitu. Terus yang keempat, jenis-jenis prosedur analisis untuk membentuk ekspektasi. Jenis-jenis prosedur analisis kan sudah dijelaskan sebelumnya, maka mempengaruhi dalam ekspektasinya juga. Dalam melakukan prosedur analisisnya itu seorang auditor menggunakan yang mana itu mempengaruhinya gitu. Karena tanpa pendekatan prosedur analisis, metode prosedur analisisnya itu seorang auditor tidak akan mampu mengekspektasikan proses auditnya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.